Berdasarkan hasil survei LSM, jika Pilpres hanya diikuti 3 capres, maka Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini bersaing ketat menjadi pemenang. Walaupun Pak Prabowo masih di atas, itu ada dua yang harus kita cermati. Yang pertama, trennya itu kita temukan bahwa persis tahun lalu kita survei Oktober 2020, itu Pak Prabowo di simulasi semi terbuka dengan kita mengajukan 42 nama, itu Pak Prabowo masih 21,8%. Nama-nama tersebut juga belum tentu didukung oleh partai. Jadi masyarakat sekarang untuk menghadapi 2024 juga makin lebih melek politik lah, bahwa meskipun tinggi hasil surveinya, tetapi masyarakat juga mengetahui secara persis tentang tingkat kemungkinan yang akan terjadi. Itu cenderung naik ya, elektabilitasnya ya, pelan tapi pasti cenderung naik. Terlihat bahwa Prabowo Subianto itu bukan hanya mampu mempertahankan elektabilitasnya saja, ya, tetapi juga mampu meningkatkan elektabilitasnya aja. Menurut berbagai survei itu, loyalis Pak Prabowo itu ternyata masih banyak, meskipun beliau sudah bergabung ke dalam tubuh pemerintahan menjadi menteri. Nah, hal ini membuat yang pasti nanti suara Pak Anies ini akan terbagi, sebab secara karakter atau pemilih dari Pak Anies itu kan ya memiliki irisan yang sama, karena sebagian besar yang pendukung Pak Anies itu ya memilih Pak Prabowo di Pilpres tahun 2019 yang lalu. Survei Capres, elektabilitas Prabowo teratas, Ganjar Anies bersaing ketat. Lembaga Survei and Polling Indonesia merilis riset terbarunya terkait dinamika menuju Pilpres 2024, termasuk elektabilitas bakal Capres 2024. Temuan survei SPIN, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menempati posisi elektabilitas tertinggi. Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara menjelaskan Prabowo masih tetap unggul jadi tokoh yang berpeluang besar dipilih sebagai presiden di pemilu 2024. Igor menjelaskan di bawah Prabowo ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 20,6%. Ganjar hanya terpaut tipis dengan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang nangkring di urutan 3. Anies punya elektabilitas 20%. Lebih lanjut, Igor membeberkan hasil survei pihaknya ada nama bakal capres potensial, yaitu Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Kang Emil, sapa akrabnya, punya elektabilitas 8%. Di bawah Kang Emil ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan perolehan 3%. Selanjutnya, ada nama Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Perbandingan elektabilitas. Igor menjelaskan data pembanding tingkat elektabilitas Prabowo dari beberapa kali survei yang dilakukannya. Ia menyebut pada Februari 2022, tingkat elektabilitas Prabowo berada di 12,8%. Lalu pada April 2022 naik jadi 17,2%. Selanjutnya pada Juli 2022 naik sedikit menjadi 17,9%. Kemudian pada Oktober 2022 naik jadi 19,3%. Selanjutnya, pada Desember 2022 naik menjadi 20,1%. Pun di survei terakhir ini, ex Danjen Kopassus itu berada di angka 20,6%. Igor mengungkapkan alasan kenaikan elektabilitas terhadap Prabowo. Salah satunya karena nama Menteri Pertahanan itu beberapa kali disebut Presiden Jokowi secara langsung di beberapa acara besar seperti HUT partai politik. Terkait gabungnya relawan Jokowi Mania yang dipimpin Immanuel Ebenezer ke Prabowo menambah elektabilitas Ketua Umum Gerindra tersebut. Igor menyebut fakta tergabungnya Prabowo Mania 08 itu jadi salah satu sumbangsi peningkatan elektabilitas Prabowo. Survei terbaru SPIN ini dilakukan dalam kurun waktu 3-13 Februari 2023. Jumlah responden yang dilibatkan dalam survei 1.230 dari 34 provinsi. Kriteria responden dalam survei yakni penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Adapun sebaran sampel tersebar di 34 provinsi dengan teknik multi-stage random sampling. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,8%.
Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung. Joman dukung Prabowo Subianto, relawan Jokowi lain akan ikut. Salah satu elemen relawan pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania atau Joman, memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo adalah rival Jokowi pada 2 kali gelaran Pilpres, yakni tahun 2014 dan 2019. Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, mengatakan dukungan dari Joman tersebut memberi energi buat Prabowo, terutama untuk terus maju kembali di Pilpres 2024. Prabowo adalah capres dari Partai Gerindra yang dikukuhkan pada Agustus 2022 lalu. Unsur relawan pendukung Jokowi sebenarnya sangat banyak. Namun pada pemilu 2024 khususnya Pilpres, belum ada yang memutuskan untuk mendukung capres yang mana. Mengingat Jokowi tidak bisa maju lagi setelah 2 periode pemerintahannya. Namun apakah kehadiran Joman mendukung Prabowo akan diikuti oleh unsur relawan lainnya? Menurut Arif, pilihan ini bisa menjadi alternatif bagi relawan Jokowi yang lain. Dukung Prabowo Subianto. Ketua DPP Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Februari 2023. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama 2 jam. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, mengatakan ada beberapa alasan pihaknya memilih Prabowo dan berpaling dari Ganjar Pranowo. Dia bilang ex-Danjen Kopassus itu bernyali. Menurut dia, saat ini Indonesia butuh pemimpin atau presiden yang punya keberanian dalam bersikap dalam mengambil resiko. Dia juga menilai Menteri Pertahanan itu sebagai figur yang punya loyalitas.